Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pagi teknik, perkenalkan nama saya Genta Rizky Ramadan dengan NPM 220605523. Kali ini saya akan membahas terkait biofabrication, tissue engineering, and regenerative medicine. Next. Oke, timeline yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah konsep dari biofabrication itu sendiri, lalu yang kedua lanjut ke perkembangan biofabrication, yang lalu yang ketiga pengaplikasian dari biofabrication, yang keempat masa depan dari biofabrication, dan yang kelima dampak dari biofabrication. Oke, kita akan bahas terkait poin pertama yaitu konsep biofabrication dan apa itu biofabrication. Biofabrication itu merujuk pada penggabungan ilmu bahan, rekayasa jaringan, dan teknologi manufaktur untuk membuat produk biologis yang kompleks dan berfungsi. Biofabrication adalah pendekatan revolusioner dalam pembuatan produk biologis, melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu. Konsep ini berkembang seiring dengan kemajuan dalam rekayasa jaringan dan permodelan organ untuk menciptakan solusi manufaktur biologis yang inovatif. Lalu kita lanjut ke perkembangan. Poin kedua, biofabrication melibatkan beberapa teknik yang inovatif untuk menciptakan produk-produk biologis yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis dan penelitian. Beberapa teknik utama dalam biofabrication meliputi yang pertama pencetakan 3D, kedua bioprinting, tiga scaffold jaringan. Nah, apa sih pencetakan 3D itu? Pencetakan 3D itu memungkinkan pembuatan struktur tiga dimensi menggunakan material yang berlapis-lapis. Nah, dalam teknik ini tuh digunakan untuk mencetak jaringan hidup dan organ dengan menggunakan sel hidup dan biomaterial sebagai tinta pencetakannya. Lalu apa sih bioprinting itu? Bioprinting itu adalah teknik pencetakan khusus yang menggunakan sel hidup, biomaterial, dan faktor pertumbuhan untuk mencetak jaringan hidup atau organ. Nah, teknik ini memungkinkan pencetakan lapisan demi lapisan dari sel hidup untuk membentuk struktur yang kompleks dan fungsional. Nah, bioprinting ini memainkan peran penting dalam pengembangan organ buatan yang dapat diimplan atau digunakan dalam penelitian ilmiah. Lalu lanjut pada scaffold jaringan. Scaffold atau rangkaian jaringan adalah struktur kerangka yang memberikan dukungan fisik dan mekanik bagi sel-sel hidup yang ditanamkan di dalamnya. Dalam biofabrication, scaffold itu dapat dicetak menggunakan teknik pencetakan 3D atau metode lainnya. Sel hidup kemudian ditanamkan ke dalam scaffold di mana mereka dapat berkembang dan membentuk jaringan atau organ yang lebih kompleks. Nah, setiap teknologi ini memungkinkan pencetakan jaringan hidup, organ, serta struktur biologis lainnya menggunakan sel hidup, biomaterial, dan faktor pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, dengan banyaknya teknik yang digunakan untuk biofabrication ini membantu perkembangan itu sendiri untuk biofabrication di dunia ini. Next, pengaplikasian. Biofabrication telah menemukan berbagai aplikasi yang luas di berbagai bidang, membuka pintu untuk inovasi dan kemajuan dalam dunia kedokteran, farmasi, dan penelitian ilmiah. Contohnya, pembuatan jaringan dan organ buatan, rekayasa jaringan, pembuatan model organ untuk penelitian dan uji obat, implan dan perangkat medis yang dapat dicetak, lalu yang terakhir pengembangan matriks dan struktur jaringan khusus. Seperti pada gambar di samping yaitu contohnya seperti cardiac tissue engineering, neutral tissue engineering, bone tissue engineering. Next. Masa depan, inovasi dan tantangan serta kendala. Oke. Inovasi di sini yaitu pencetakan organ-organ manusia yang dapat diimplan tanpa risiko penolakan oleh tubuh penerima. Lalu tantangan dan kendalanya kompleksitas biologis, di mana itu mencetak struktur biologis yang kompleks, memerlukan kontrol yang presisi terhadap tata letak sel dan material. Lalu poin kedua, keamanan. Keamanan itu juga penting, itu menjadi perhatian serius, termasuk potensi risiko infeksi, reaksi imunologis, atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali setelah implantasi. Dampak. Dampak dari biofabrication sendiri itu ada 6.
Pertama itu kemajuan kedokteran, kedua pelayanan kesehatan yang disesuaikan, penelitian biomedis, keempat keberlanjutan lingkungan, kelima rekayasa biologi dan ilmu bahan, keenam implikasi ekonomi. Singkat aja, untuk kemajuan kedokteran itu biofabrication dapat merevolusi dunia medis dengan memungkinkan produksi jaringan dan organ transplantasi, yaitu yang kedua pelayanan kesehatan yang disesuaikan. Biofabrication memungkinkan pembuatan perawatan medis dan implantasi yang dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik biologis individu pasien. Lalu yang ketiga, penelitian biomedis memberikan peneliti dengan alat baru untuk mempelajari proses biologis, penyakit, dan interaksi obat dengan menciptakan model jaringan yang realistis untuk eksperimen. Lalu yang keempat, keberlanjutan lingkungan. Teknik biofabrication dapat berkontribusi pada proses manufaktur yang lebih berkelanjutan. Lalu yang kelima, rekayasa biologi dan ilmu bahan. Biofabrication dapat menghasilkan bahan inovatif dengan sifat-sifat yang ditingkatkan dan dikembangkan. Lalu yang keenam, implikasi ekonomi. Biofabrication dapat menciptakan industri dan lapangan kerja baru seiring dengan berkembangnya teknologi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.